Selanjutnya kita akan membahas materi tentang silogisme. Nah, silogisme sendiri adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan. Tujuannya untuk mengukur logika dan kemampuan analisis dari seseorang. Nah, ada 4 teknik penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen, yang kedua modus tolen, yang ketiga silogisme, dan yang keempat adalah menggunakan diagram Venn. Nah, nantinya kita akan membreakdown satu persatu dari teknik menarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Nah, modus ponens ini memiliki rumus seperti ini ya. Jadi pernyataan satu adalah P maka Q. Jika P maka Q, kemudian pernyataan duanya adalah P, kesimpulannya adalah Q. Contohnya adalah pada pernyataan pertama, ini misalkan jika lapar, maka Rina makan. Nah, kemudian untuk pernyataan keduanya adalah Rina makan. Sehingga kesimpulannya adalah Rina lapar. Jadi teknik ini menggunakan teknik modus ponen. Kemudian yang kedua adalah modus tollens. Jadi pernyataan satu menyatakan jika P maka Q, dan pernyataan dua menyatakan negasi dari Q atau lawan dari Q, maka kesimpulannya adalah lawan dari P. Contohnya, pernyataan satu ini menyatakan bahwa jika hujan, maka banjir. Kemudian pernyataan keduanya menyatakan bahwa tidak banjir. Sehingga kesimpulannya diperoleh bahwa tidak terjadi hujan ya, atau tidak hujan. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah silogisme. Jadi pernyataan satu menyatakan bahwa jika P maka Q, dan pernyataan dua adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Contohnya adalah pernyataan satu, jika Vio lulus, maka dia kuliah. Kemudian pernyataan yang kedua menyatakan bahwa jika Vio kuliah, maka dia sukses. Sehingga kesimpulannya diperoleh bahwa jika Vio lulus, maka dia sukses. Nah, yang keempat adalah diagram Venn. Diagram Venn sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada himpunan bagian dengan gambar atau diagram seperti ini ya. Di sini terlihat bahwa lingkaran B ini berada pada lingkaran A, sehingga memiliki arti yaitu semua B adalah A, atau semua sifat B ini adalah sifat A ya, memiliki sifat A. Atau ada juga ada A yang bukan B. Jadi ada bagian A yang bukan merupakan B ya. Contohnya yang ini. Nah, yang diarsir ini adalah bagian dari A yang bukan B. Kemudian pada bagian yang kedua adalah himpunan irisan. Nah, himpunan irisan ini gambarnya atau diagramnya seperti ini. Dia memiliki arti bahwa semua C adalah A dan B. Artinya anggota dari C ini, C yang ini ya, anggota dari C ini memiliki sifat A dan B. Kemudian ada A yang bukan B. Nah, A yang bukan B adalah bagian yang akan saya arsir. Nah, ini adalah A yang bukan B, artinya sifat A yang tidak memiliki sifat B.
Kemudian ada B yang bukan A. Ini adalah ada B yang bukan A yang ini. Nah, sifat yang ketiga adalah himpunan saling lepas. Artinya antara sifat di A dan sifat yang di B ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Jadi semua sifat A bukan sifat B atau tidak memiliki sifat B, dan semuanya sifat B ini tidak memiliki sifat A atau semua B bukan A. Nah, yang keempat adalah himpunan yang sama. Artinya A sama dengan B, sehingga diagramnya seperti ini ya. Artinya semua A adalah B atau semua B adalah A. Nah, ini merupakan contoh dari dua sifat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita terjadi tiga sifat. Misalnya ada saling lepas, di sini ada A, kemudian di sini ada B, di sini ada C. Atau bisa juga di sini ada A yang sama dengan B, tapi di sini ada C ya, sehingga di sini ada irisannya AB dan C. Tidak menutup kemungkinan juga ya, nanti ada sifat yang lebih banyak pun dia maknanya sama. Nah, yang perlu kalian ingat pada soal tentang silogisme adalah semua setiap. Jadi ketika ada pernyataan yang menyatakan semua dan setiap, ini memiliki arti tidak ada anggota yang tidak terlibat. Artinya seluruh anggotanya ini terlibat ya tanpa terkecuali. Nah, ketika ada pernyataan yang menggunakan kata beberapa, sebagian, ada, sementara, atau mungkin semua, nah ini dia memiliki arti bahwa tidak semuanya terlibat. Paling tidak atau minimal adalah satu anggota yang terlibat dalam kejadian itu ya. Nah, untuk mengerjakan silogisme ini secara umum adalah yang pertama pahami soal, kemudian kerjakan sesuai fakta pada soal. Jangan membangun opini. Jadi ketika soalnya menyatakan apa ya kalian jangan berdasarkan dengan opini kalian atau perasaan kalian ya. Perhatikan saja soalnya dan kerjakan apa adanya. Kemudian konsentrasi dalam menganalisis karena kadang kita bisa bingung ya. Yang keempat, kesimpulan diperoleh dari gabungan pernyataan. Jadi ketika opsinya ada yang menyatakan dari salah satu pernyataan, maka itu bukan merupakan sebuah kesimpulan, karena kesimpulan ini adalah gabungan dari pernyataan. Jadi jika ada dua pernyataan, maka kesimpulannya harus mengandung dari dua pernyataan tersebut. Nah, kalian jangan khawatir, karena kita ketika mengerjakan silogisme ada bantuannya loh, yaitu Sokul, solusi Aptaskul. Nah, jadi solusinya yang pertama adalah teknik coret dan yang kedua adalah teknik gambar. Nah, teknik coret ini nanti kita akan mencoret dari beberapa pernyataan ya. Nah, di pernyataan tersebut ini biasanya mengandung kalimat atau kata-kata yang diulang, sehingga kita akan mencoret ulangan kata untuk menyederhanakan kalimat atau pernyataan ya. Ini ulangan kata ya. Kemudian yang kedua adalah teknik gambar. Nah, ini bisa menggunakan panah dan diagram Venn. Kalau panah ini biasanya ada panah 1 dan panah 2. Panah 1 dan juga panah 2. Nah, panah 1 ini memiliki makna bahwa setiap ya. Ketika pernyataannya ini menggunakan kata setiap atau semua. Sedangkan pada panah 2 dia memiliki makna ketika pernyataannya menggunakan kata sebagian, ada, sementara, dan sebagainya ya, setipe dengan ini. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama adalah teknik coret. Misalkan, semua siswa yang pandai akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Semua yang mendapat beasiswa ke luar negeri harus belajar bahasa Inggris. Fanny tidak belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan mencoret kata atau kalimat yang diulang untuk menyederhanakan suatu pernyataan, ya.
supaya kita mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Di sini ada mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Di sini juga ada mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sudah sederhana ya. Lalu di sini ada belajar bahasa Inggris dan di sini ada juga belajar bahasa Inggris. Namun pada pernyataan terakhir ini disebutkan tidak. Dan pada pernyataan pertama atau ini adalah merupakan pernyataan yang tidak bisa dicoret sehingga kesimpulannya ini gabungan dari yang tidak dicoret ini ya. Jadi semua siswa yang pandai dan Fani yang tidak. Sehingga kesimpulannya adalah Fani tidak siswa yang pandai. Atau Fani bukan siswa yang pandai. Selanjutnya yang kedua adalah teknik gambar dengan menggunakan panah. Jadi ada dua macam panah ya. Yang pertama adalah panah 1 dan yang kedua adalah panah 2. Nah, panah 1 ini langsung memiliki panah berarah, biasanya menggunakan kata semua atau setiap dalam pernyataannya, yang mana artinya adalah semua anggotanya ini terlibat dalam suatu kejadian tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan panah 2, dia memiliki dua panah, yang pertama adalah panah berarah dan panah tidak berarah. Panah berarah ini untuk pernyataan yang benar atau sesuai dengan soalnya ya. Sedangkan yang tidak berarah ini adalah pernyataan negasinya. Nah, keduanya ini biasanya menggunakan kata sebagian atau ada atau sementara dan seterusnya, di mana maknanya adalah minimal satu anggota yang terlibat. Sekarang langsung saja kita misalkan ke dalam contoh soalnya ya. Semua ikan berada di laut, sebagian yang berada di laut bisa berenang. Nah, ikan ini akan saya misalkan sebagai I, kemudian berenang ini akan saya misalkan sebagai B, dan laut ini akan saya misalkan sebagai L. Nah, semua ikan berada di laut. Karena di sini menggunakan semua, maka gunakan panah yang satu. Sehingga ikan ini berada di laut. Kemudian di sini ada sebagian, berarti gunakan panah 2. Kalau panah 2 berarti ada yang berarah dan ada yang tidak berarah. Yang berarah ini adalah sesuai dengan soal, berarti di sini adalah yang bisa berenang ya. Bisa berenang. Sedangkan yang tidak berarah ini adalah yang tidak bisa berenang. Berarti kesimpulannya ada dua. Yang pertama adalah sebagian yang tidak bisa berenang adalah ikan, atau sebagian yang berenang adalah ikan. Nah, yang terakhir adalah teknik gambar berbantuan diagram Venn. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya ya. A bukan merupakan C, berarti mereka saling lepas. Ada A, kemudian ada C. Sebagian D adalah C. Maka gambarnya C ini akan berubah. Jadi di sini ada C, kemudian di sini ada D. Karena sebagian D-nya adalah C. Sebagian D yang bukan C adalah B. Padahal C dan D aja gambarnya seperti ini, tapi ada anggota lain yaitu B. Berarti dia akan berubah lagi gambarnya menjadi, di sini kan tadi ada C ya. Kemudian sebagian D yang bukan C adalah B, berarti C dan B mereka adalah saling lepas, tapi sama-sama di dalam D. Nah, tapi ada lagi nih terakhir, semua A, B, C adalah D. Maka dari gambar sebelumnya berganti lagi nih gambarnya menjadi A, kemudian ada B, lalu ada C. Mereka saling lepas tapi mereka sama-sama masuk ke dalam wilayahnya D. Sehingga diagram Venn-nya adalah seperti gambar yang terakhir ini. Untuk menentukan kesimpulannya nanti bergantung dengan opsi yang ada. Tinggal mengikuti saja ya. Nah, demikian nih pemaparan materi tentang silogisme. Semoga bermanfaat dan kalian paham ya. Sampai berjumpa dengan materi yang lainnya.